Halo, selamat datang. Perkenalkan, nama saya Hari Ridart, dan saya merupakan mahasiswa teknik komputer, dan saya juga sebagai koordinator asisten laboratorium jaringan Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Nah, laboratorium jaringan, atau biasa disebut dengan NetLab, adalah salah satu lab di Fakultas Teknik khususnya di Departemen Teknik Elektro. Nah, laboratorium jaringan ini mengelola pelaksanaan kegiatan lab terhadap mata kuliah yang berkaitan dengan jaringan di Departemen Teknik Elektro. Nah, jaringan yang dimaksud di sini adalah jaringan komputer. Nah, jaringan komputer itu sendiri merupakan telekomunikasi digital yang mengizinkan perangkat, jaringan, atau node untuk dapat berbagi sumber daya atau resources. Misalnya, ketika kita saling mengirim file antar laptop dengan laptop lainnya menggunakan Wi-Fi, maka yang terjadi adalah komunikasi jaringan komputer yang mengizinkan pengiriman informasi dari perangkat satu ke yang lainnya. Kemudian, ini adalah mata kuliah yang melaksanakan hands-on di laboratorium jaringan, yaitu diantaranya adalah jaringan komputer, yang nantinya terbagi menjadi mata kuliah jaringan komputer dan desain manajemen jaringan, kemudian ada database system, keamanan jaringan, dan juga pemrograman berorientasi objek. Nah, yang pertama, di mata kuliah jaringan komputer, kita akan mempelajari bagaimana komunikasi jaringan dapat terjadi dan protokol atau ketentuan apa saja yang harus diperhatikan. Nah, di laboratorium jaringan, nanti kita akan membuat simulasi jaringan yang baik dengan penerapan protokolnya. Kemudian, di dalam jaringan komputer, perangkat jaringan biasa disebut juga dengan node yang terdiri dari end device, yaitu node yang berinteraksi langsung dengan manusia atau penggunanya seperti smartphone, komputer, laptop, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga networking device, yaitu node yang menerima, mengelola, dan meneruskan informasi. Dan di sini kita akan berperan sebagai manusia yang tentu saja sebagai aktor di balik sistem jaringan komputer ini. Nah, setelah kita mempelajari jaringan komputer dasar, berikutnya di laboratorium jaringan juga kita akan melakukan hands-on bagaimana mendesain suatu jaringan komputer yang baik dan efisien. Dan ini merupakan salah satu contoh dari desain jaringan yang bisa dimulai dari end device seperti smartphone, laptop, ada juga server, dan yang lainnya yang nantinya akan diarahkan dengan perangkat jaringan seperti dengan router, ada juga switch, dan wifi router, dan lain sebagainya, untuk bisa memberikan komunikasi antara si end device tadi, atau juga bisa menggunakan internet untuk meneruskan komunikasi antara jaringan komputer satu dengan jaringan komputer lainnya di luar sana yang lebih luas. Nah, mata kuliah selanjutnya adalah database system atau sistem basis data. Di sini kita akan mempelajari dan melakukan praktik langsung bagaimana mengelola suatu database sehingga database tersebut dapat digunakan dengan baik oleh aplikasi ataupun website. Contohnya, ketika banyak user atau pengguna menggunakan atau mengakses database secara bersamaan melalui aplikasi, nah di sini kita akan berperan untuk mengelola bagaimana agar permintaan tersebut tidak menyebabkan konflik sehingga aplikasi dapat berjalan dengan semestinya. Nah, untuk mengelola database tersebut, nantinya kita akan menggunakan tools bantuan DBMS atau Database Management System seperti MySQL, PostgreSQL, SQL Server, dan lain sebagainya. Nah, kemudian mata kuliah berikutnya adalah mata kuliah keamanan jaringan. Nah, kita akan melakukan hands-on bagaimana kita melindungi sistem IT agar tidak dapat disusupi oleh orang-orang yang tidak diinginkan untuk masuk ke dalam sistem tersebut, pastinya. Nah, dalam kasus ini kita sebut saja sebagai bad hacker dan juga good hacker. Di sini kita akan berperan sebagai good hacker yang memproteksi sistem IT sehingga tidak dapat diakses oleh si bad hacker ini. Nah, berikut ini adalah contoh kasusnya dalam keamanan jaringan, yaitu DOS atau Denial of Service. Nah, DOS ini merupakan serangan yang bertujuan untuk menurunkan fungsionalitas dari suatu perangkat. Nah, misalnya pada situs SYAK-NG. Nah, situs SYAK-NG ini adalah situs sistem akademis UI yang tentu saja memiliki web server atau data server untuk menyimpan informasi web dan juga mahasiswanya. Nah,
Ketika kita melakukan akses untuk membuka situs ini, yang artinya kita akan melakukan request dengan ukuran file biasanya hanya sekitar 5 KB atau 5 KB. Nah, selain itu ternyata selain kita, terdapat juga seseorang yang melakukan akses untuk membuat server SiakNG menjadi down. Nah, kita sebut sebagai bad actor. Nah, bad actor ini dapat melakukan permintaan akses dengan memodifikasi ukuran file permintaannya sehingga mencapai 1 MB setiap kali permintaan. Sehingga ketika permintaan tersebut mencapai pada web server dari SiakNG, si server ini tidak dapat melayani permintaan-permintaan tersebut karena ukurannya terlalu besar, sehingga sistem tersebut akan menjadi down. Dan akhirnya, SiakNG tidak dapat diakses oleh semua orang. Itulah yang kita sebut dengan servernya down. Nah, mata kuliah terakhir yang dilaksanakan hands-on-nya di laboratorium jaringan adalah pemrograman berorientasi objek. Nah, kegiatan lab di mata kuliah ini adalah kita akan mempelajari dan mengimplementasikan pemrograman berorientasi objek sehingga menjadi suatu produk. Nah, pemrograman berorientasi objek ini biasanya digunakan untuk pembuatan aplikasi Android yang umumnya saat ini sedang terkenal. Meskipun tentu saja banyak software dan web juga menggunakan pemrograman berorientasi objek. Nah, di laboratorium jaringan, bahasa pemrograman yang akan kita gunakan adalah bahasa Java. Nah, contoh produk yang contoh produk yang pernah dibuat misalnya adalah aplikasi untuk pemesanan makanan, atau kami sebut juga dengan aplikasi JFood. Kemudian, Fakultas Teknik UI melakukan kerjasama juga dengan Cisco dalam aktivitas labnya, sehingga pelaksanaan kegiatan lab jaringan sebenarnya dilaksanakan di laboratorium jaringan dan juga di laboratorium Cisco. Nah, Cisco ini merupakan perusahaan telekomunikasi yang menyediakan hardware dan juga software di bidang jaringan. Nah, kemudian kita akan memprediksi apa hubungan pembelajaran kita di laboratorium jaringan dengan tren pendidikan, teknologi ke depannya. Nah, di masa mendatang, yang juga sebenarnya saat ini sedang dikembangkan, berikut ini adalah beberapa mainstream perkembangan teknologi ke depan, di antaranya adalah Artificial Intelligence, Big Data dan Cloud, Cyber Security, dan juga IoT. Apabila kita perhatikan, dari keempat mainstream tersebut, semuanya berkaitan dengan apa yang dipelajari di laboratorium jaringan. Seperti dalam IoT, tentu saja membutuhkan perangkat cerdas, menghubungkan perangkat cerdas, dengan internet membutuhkan pemahaman jaringan. Di cyber security, yang sudah pasti merupakan stream dari jaringan komputer itu sendiri, ataupun di bidang di mainstream big data dan cloud yang berkaitan dengan pemahaman data dan jaringan. Kemudian berikut ini merupakan beberapa field career yang berkaitan dengan apa yang telah kita pelajari di laboratorium jaringan, seperti network engineer, information security, kemudian information security analyst, kemudian software engineer, database engineer, dan juga security consultant. Baik, nah berikut ini ada video gambaran singkat mengenai kegiatan lab di laboratorium jaringan. Baik, terima kasih. Semoga kalian semakin terinspirasi dengan penjelasan tersebut.
Dan sampai jumpa di NetLab UI. Halo, selamat datang di Laboratorium Kendali. Lab ini ada di bawah naungan dari Departemen Teknik Elektro dan berada di gedung Departemen Teknik Elektro lantai 4. Yuk, mari kita kenalan lebih lanjut tentang lab kendali ini. Nah, sebenarnya apa sih tujuan dibuatnya lab kendali ini? Jadi, tujuan dibuatnya lab kendali ini untuk membantu mahasiswa untuk memahami konsep dari teknik kendali itu sendiri. Dan sejauh ini, lab kendali hanya ada untuk mengisi praktikum teknik kendali yang merupakan salah satu dari mata kuliah wajib dari jurusan teknik elektro. Kemudian tujuan teknik kendali itu sendiri adalah kita akan belajar bagaimana mengendalikan sesuatu di mana biasanya terdapat 3 komponen utama, yaitu ada input, ada sistem, serta ada output atau hasil dari sistem itu sendiri. Nah, sebelum kita masuk ke alat dan bahan apa aja yang bakal dipakai selama praktikum di Laboratorium Teknik Kendali, ada 3 hal basic yang menjadi landasan untuk bisa menjalankan praktikum teknik kendali dengan baik, yaitu basic matematika, basic logika, dan basic programming. Jadi, nantinya praktikum dari teknik kendali ini akan sangat mengandalkan kemampuan dari praktikannya dalam hal matematik, kemudian dalam logika, serta dalam programmingnya. Kemudian, secara umum praktikum di lab teknik kendali itu terdiri dari 2 hal, yaitu simulasi teori serta simulasi alat. Jadi di lab kendali ini kita sangat mengandalkan software dalam melakukan praktikumnya. Nantinya hasil simulasi yang dilakukan akan dicocokkan dengan dasar teori yang sudah diberikan di pelajaran teknik kendali. Kemudian ada juga beberapa alat yang biasanya digunakan untuk menunjang praktikum di lab kendali ini. 2 di antaranya adalah PLC atau Programmable Logic Controller dan motor DC. Di dalam lab kendali ini biasanya PLC akan digunakan sebagai simulasi dari instrumentasi yang ada di industri kendali, dan motor DC ini biasanya sebagai simulasi untuk apa-apa saja yang menjadi penggerak di industri teknik kendali itu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, ya, terima kasih. Selanjutnya saya akan membahas apa sih yang bisa kita dapatkan ketika kita belajar di lab kendali ini. Nah, yang pertama kita akan bisa memahami lebih lanjut mengenai sistem kendali pada otomotif. Karena pada dasarnya otomotif atau seperti yang kita tahu seperti mobil, kereta api, atau bahkan pesawat itu juga membutuhkan sistem kendali agar pergerakan atau sifat dari otomotif tersebut bisa sesuai dengan keinginan kita. Nah, selanjutnya yang kedua ada sistem kendali pada industri. Nah, ini kalian akan dapatkan di sini. Jadi kalian akan memahami nih bagaimana sih proses-proses yang berjalan di industri. Apa sih bagaimana kita bisa mendapatkan keluaran atau output yang kita inginkan berdasarkan masukan yang kita berikan seperti itu. Nah, kemudian ada juga hal yang bisa kalian dapatkan lagi mengenai robotika. Nah, ini sangat umum sekali di bidang kendali karena robotika sangat erat dan kaitannya dengan mengendalikan robotnya seperti kecepatan berjalannya atau melakukan suatu kegiatan yang sesuai dengan keinginan kita. Nah, ada juga mengenai artificial intelligence. Nah, ini cukup bidang bagian dari kendali yang cukup advance, di mana kita membahas mengenai kecerdasan buatan, di mana kita bisa mengontrol sesuatu menggunakan hasil perhitungan dari artificial intelligence. Dan selanjutnya juga contoh lagi adalah tentang autonomous car, bagaimana kita bisa menjalankan mobil tanpa kita kendarai oleh manusia. Bisa jalan otomatis melalui sistem yang terdapat sensor kamera, jadi bisa membaca jalan, kemudian bisa menentukan arah mau kemana jalannya dari mobil tersebut. Dan juga masih ada banyak lagi hal-hal yang bisa kalian dapatkan jika kalian belajar di lab kendali ini. Oke, lanjut. Nah, apa sih yang bisa dapat dari lab kendali ini? Kalian bisa pertama memahami teknik kendali. Tadi sudah dibahas, teknik kendali itu membahas tentang input,
kemudian masuk ke sistem, dan menghasilkan output yang kita inginkan. Kemudian juga kalian bisa memahami instrumentasi industri kendali. Kemudian kalian dapat memahami aplikasi teknik kendali di kehidupan nyata. Tadi sudah dibahas juga aplikasi teknik kendali di kehidupan nyata itu sangat banyak, mulai dari robotik sampai ke artificial intelligence, seperti itu. Nah, sekian dulu dari lab kendali, seperti itu kira-kira gambaran praktikum yang akan kalian dapatkan di lab kendali. Nah, jika kalian tertarik dengan jurusan teknik elektro dan kalian juga tertarik dengan peminatan teknik kendali ini, bisa banget nanti kita join bersama di teknik kendali. Seperti itu. Terima kasih. Dan jangan lupa kita punya slogan juga untuk di Laboratorium Teknik Kendali, everything is under control. Elektronika merupakan salah satu dari 4 peminatan yang ada di program studi Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Teknologi-teknologi seperti prosesor Intel, laser, sel surya, dan lain-lain merupakan bagian dari ilmu elektronika yang sangat luas ini. Elektronika memanfaatkan material semikonduktor untuk mengimplementasikan teknologi-teknologi yang ada. Material semikonduktor merupakan materi yang dapat diatur konduktivitas maupun resistivitasnya. Material semikonduktor yang paling banyak digunakan saat ini ialah silikon dan germanium. Teknologi-teknologi keren yang kalian miliki sekarang atau mungkin yang pernah kalian lihat bisa merupakan implementasi berkat adanya ilmu elektronika yang terus berkembang seiring berjalannya waktu. Bagi kalian yang penasaran atau tertarik dengan ilmu elektronika yang super keren dan luas ini, yuk ikutin terus video ini. Di Laboratorium Elektronika Universitas Indonesia, kalian bisa mempelajari teknologi dasar laser, fabrikasi integrated circuit atau IC, fabrikasi sel surya, hingga teknologi nanoelektronik. Laboratorium Elektronika juga merupakan tempat bagi mahasiswa Departemen Teknik Elektro melakukan praktikum untuk mempelajari cara kerja dan kegunaan komponen-komponen elektronik seperti resistor, kapasitor, induktor, dan transistor dalam sebuah rangkaian. Di Laboratorium Elektronika, kami memiliki berbagai penelitian mulai dari wireless power transfer, sel surya, smart electronics, hingga penelitian aplikasi IoT atau Internet of Things untuk berbagai macam bidang. Seperti yang sudah disebutkan di awal, program studi teknik elektro memiliki 4 bidang peminatan yang salah satunya adalah bidang peminatan elektronika. Mahasiswa yang memilih bidang peminatan elektronika ini bisa menjadi bagian dari tim asisten laboratorium untuk mempelajari, mengaplikasikan, dan meneliti bidang elektronika lebih lanjut. Di laboratorium ini, kalian akan banyak sekali belajar mengenai bagaimana pembuatan integrated circuit atau IC, bagaimana cara kerja laser, dan bagaimana cara kerja sel surya. Nah, gimana? Semakin tertarik untuk bergabung bersama kami kan? Kami tunggu di Laboratorium Elektronika Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Sampai jumpa. We electrify everything.